ya. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi sama kita di sini. Kali ini kita syutingnya bertiga aja. Ada beberapa rombongan lagi di belakang nggak muat masuk layar. Jadi kali ini kita bertiga. Kebetulan hari ini kita akan memperingati World Lupus Day atau yang disebut dengan WLD. Jadi berhubung ini bulan Ramadan, kita nggak terlalu banyak kegiatan yang bisa kita adakan. Selain dari karena pandemi, kegiatan juga terbatas. Jadi di sini kita mengadakan safari Ramadan. Kita membagi-bagikan donasi hasil dari donasi teman-teman yang ada di Cinta Kupu dan pengurus juga untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekaligus merayakan World Lupus Day, kita juga membantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan, berhubung juga di sini bulan Ramadan. Nah, berhubung karena kali ini kita kegiatan kita ini bisa diikuti oleh ibu kita yang cantik di sebelah kiri saya ini, yang paling susah diajak bertemu. Jadi tersanjung. Karena jam terbangnya yang kelewat tinggi. Jadi mungkin di sini secara disclaimernya dulu. Jadi di sebelah saya ini Kak Yanti, dia salah satu founder dari Cinta Kupu, pendirinya selain dari ibu ketua. Kak Yanti ini di sini profesinya jadi instruktur yoga ya Kak Yanti ya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke Kak Yanti untuk memperkenalkan diri. Jadi di sini mungkin topik kita hari ini kayaknya bagus untuk membicarakan tentang yoga untuk lupus ya. Iya benar, karena yoga itu adalah olahraga yang paling ringan dan paling baik untuk lupus. Selain tai chi dan treadmill atau jalan-jalan santai itu tidak tidak berat untuk odapus ya. Iya, betul. Jadi dengan yoga kita bisa atur pernapasan, kita bisa berpositif thinking ya Mbak Yanti ya. Jadi terus di samping itu juga kita bisa membuat tubuh kita lebih sehat. Dan Mbak Yanti mungkin akan sampaikan juga, karena kan banyak orang kan nanggepin bahwasanya wah, yoga untuk lupus, waduh badannya nanti seperti akrobat. Sebenarnya gitu, yoga itu ada beberapa macam ya Mbak Yanti ya. Jadi dikhususkan untuk kita sepertinya kayak kemarin itu untuk tulang belakang untuk tulang belakang dan untuk atur pernapasan supaya kita jangan gampang emosian kayak meditasi atau apa. Jadi kita serahkan sama pakarnya saja tentang yoga, karena Mbak Yanti ini juga selain dia juga sudah sekolah terus ya tentang tulang belakang, terus tentang yoga, dan dia juga ada partner beberapa dokter ortopedi di Medan ini. Jadi silakan Mbak Yanti. Silakan Ibu Yanti. Terima kasih kakak yang cantik di sebelah saya kiri dan kanan. Aduh tersanjung. Jadi sekarang kita berbicara tentang yoga ya. Ya memang untuk para penderita autoimun, yoga memang dianjurkan oleh dokter. Jadi yoga di sini kita lebih kepada terapinya, karena jangan membayangkan yoga yang badannya dilipat-lipat terus dengan kekuatan powerful gitu, enggak. Jadi kita di sini poin di yoga ini adalah kita memahami tubuh kita sendiri. Jadi di yoga ini kita diajarkan, kita mengerti tentang tubuh kita, tentang kekuatan dari tubuh kita. Terus di dalam yoga kita juga diajari bagaimana cara kita memanajemen pikiran kita untuk selalu positive thinking ya Mbak Ira, Mbak Mega. Karena kan biasanya kalau jangankan yang orang yang punya kasus-kasus dengan penyakit yang menahun atau mungkin yang seumur hidup, untuk yang kita yang normal aja, kita ini selalu diselimuti dengan pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran overthinking gitu ya. Overthinking akan masa depan nanti harus seperti apa, apalagi zaman pandemi seperti ini, bagaimana cara kita menghadapi, menghandle-nya itu, terus bagaimana cara kita memanage emosi kita ya Mbak Ira. Benar. Karena yang saya lihat rata-rata kebanyakan selama ini, karena kita juga berkecimpung di khususnya di lupus ya, para odapus, mereka tuh memiliki emosi yang labil gitu. Jadi sebenarnya jika para odapus ini mengikuti yoga dan itu tuh
amat sangat bermanfaat buat para penderita otapus. Kenapa? Karena di dalam yoga itu diajarkan kita bermeditasi. Jadi untuk meditasi di sini jangan bayangkan kita duduk tanpa bergerak sama sekali dalam 1 jam, 2 jam, enggak. Jadi kita diajarkan bagaimana cara mindfulness. Jadi mindfulness itu artinya sini kini, maksudnya kita itu berpikir, bertindak pada saat sekarang gitu. Jadi kita tidak memikirkan masa lalu dan memikirkan masa depan ya. Jadi yang sekarang kita hadapi, kita fokus gitu. Jadi misalnya gini, kalau mindfulness itu misalnya kita lagi sedang berbicara nih, kita bertiga. Nah, jadi kita harus saling ada feedbacknya. Jadi nggak yang satu pegang handphone sambil ngomong terus yang ngomongnya tuh jadi ngomong sendiri gitu satu sisi. Jadi sibuk masing-masing gitu. Iya, harus ada interaksi. Jadi dengan begini nih kita nih mindfulness ini. Jadi kita menghargai orang di sekeliling kita, itu mindfulness. Terus bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita menghargai dia. Jadi mindfulness itu banyak gitu. Jadi di yoga karena yoga saya adalah sekarang saya belajar, saya masih terus belajar ya, dan saya bukan yang sudah menjadi guru atau enggak, saya tetap belajar. Jadi saya belajar di yoga terapi. Jadi kebanyakan orang autoimun mereka mengalami semacam seperti osteoporosis ya Mbak Ira ya. Dari obat-obatan. Ya, dia itu dari obat-obatan dan juga memang lupusnya sendiri, autoimunnya sendiri gitu. Jadi kebanyakan para odapus itu suka mengeluh sakit di daerah tulang belakang. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengatasi supaya minimal mengurangi rasa sakitnya di bagian tulang punggung? Ya dengan cara yoga. Jadi yoga itu melatih kekuatan dari tulang punggung kita. Jadi pada saat kita melakukan banyak gerakan, mungkin ada banyak beberapa dari penderita odapus yang kalau cuma duduk aja mungkin pegel ya? Iya, pegel, terasa pegel, capek gitu. Jadi dengan berlatih yoga, kita melatih otot kita, memakai pikiran kita, dan berpikir cerdas untuk tubuh kita, karena kita mengerti gitu kemampuan dari tubuh kita itu seperti apa gitu. Jadi di dalam yoga juga poin yang paling penting adalah kita belajar tentang pernafasan. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan paru-paru kita pada saat bernafas, mengambil oksigen sebanyak-banyaknya, kemudian mengempiskannya kembali pada saat kita membuang nafas. Jadi itu juga butuh proses. Jadi tidak semua orang bisa melakukan pernafasan secara teratur, konstan, dan membuat tubuhnya nyaman. Itu tidak semua orang bisa. Jadi semua butuh proses dan butuh kesabaran. Disitulah yoga itu berperan gitu. Jadi bagaimana kita memanage keinginan kita, mengatur ego kita ya Mbak Ira ya. Jadi mengerti gitu. Jadi pada saat pernafasan kita itu yang tadinya kita terengah-engah, tersengal-sengal, mungkin ada beberapa di antara odapus yang lupusnya terkena di daerah paru-paru. Itu kan berpengaruh kepada nafasnya. Jadi mungkin dengan duduk sebentar dan jalan sebentar aja dia sudah sesak nafas. Iya. Jadi di yoga itu kita ajarin tentang cara bernafas yang teratur gitu. Jadi perlu diingat, nafas yang teratur akan mampu mengontrol pikiran kita. Bener nggak Mbak Ira? Benar, oksigennya kan jalan ya jadinya. Iya. Itu termasuk kalau kategori mengontrol pikiran itu pikiran yang seperti apa? Misalnya kayak kalut, panik, yang seperti itu ya, Kak Yanti? Bisa. Jadi satu contoh kecil aja. Misalnya dia odapus untuk anak sekolah ya, misalnya dia mau mengikuti ujian gitu. Nah, bagaimana cara dia menghadapi gemuruh di hatinya sendiri gitu.
kan di otaknya tuh aduh gimana nanti kalau Mungkin nggak bisa, takut nggak lulus, nanti nggak pede ya, dimarahin nggak pede ya. sama mamanya, Iya, iya. nggak bisa jawab soal. Nah, Oh, caranya oke. dengan mengatur pernafasan. Terus kalau untuk kita nih yang udah berkeluarga sama anak yang bandel atau misalnya biasalah kita pertemanan yang buat kita emosi, ngomong sedikit saja oke. disentil gini kita sakit hati. Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak berlanjut jadi apa ya? Penyakit ya, jadi penyakit jadi ya, gitu. penyakit Penyakit hati hati. ya, iya. Terus akhirnya menjadi luka batin yang menahun, benar. disimpan aja, akhirnya jadi penyakit yang baru lagi Iya, nambah. benar. Nah, caranya yaitu dengan melatih pernafasan. Jadi kita benar-benar diajarkan bagaimana kita mengambil nafas yang membuat tubuh kita menjadi nyaman, menjadi rileks. Jadi yoga itu jangan bayangkan yang jumpalitan, yang akrobat ke sana kemari. No. Jadi yoga yang kita lakukan di sini untuk para odapus khususnya dan autoimun umumnya kita belajar tentang yang gentle yoga yang benar-benar untuk kebutuhan dari kasus-kasus penyakit yang dihadapi. Oh, Jadi memang benar-benar bermanfaat gitu. Berarti gerakannya itu mungkin untuk yang odapus karena berhubungan dengan tulang dia akan lebih sedikit Membantu ya. lembut gitu Ya, ya. Jadi benar. nggak yang Berbeda, terlalu ekstrim pasti, gitu ya, ya. Pasti Oke. berbeda. Yoga untuk yang kasus-kasus seperti odapus atau penyakit lainnya itu pasti berbeda dengan yoga umum biasa. Oh, Jadi jangan oke. khawatir gitu. Nggak, yoga yang kita lakukan yoga yang safety. Jadi gitu, oke. memang dirancang untuk kasus-kasus Autoimun ya. Iya, autoimun. Jadi buat teman-teman kita yang di sana yang harus mendapat ekstra ya untuk Iya. yoganya, boleh yoga sendiri Iya. atau boleh panggil pelatih yang profesional Iya. seperti Mbak Yanti, atau boleh ikutin, kita juga punya program yoga Iya. di Cinta Kupu, juga punya program yoga, dan Mbak Yanti sendiri yang menjadi Iya. mentornya, Menjadi instrukturnya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting kita positive thinking hadapin Iya, apapun betul. itu, terus Iya. kita beryoga. Dengan beryoga kita Iya. juga bisa paru-paru lebih baik. Iya, satu Jadi, lagi kita diajari bersyukur ya Iya, Mbak Ira, benar, bersyukur, benar. menerima dan berdamai. Berdamai dengan lupus ya, Iya, oke. itu yang Iya. penting. Jadi lebih ke ini ya, setelah beryoga pernafasannya bagus, Iya. otomatis dia melancarkan pola pikir kita, Iya, jadinya betul. lebih ke positive vibes Iya, yang datang. iya, Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini merasakan kekhawatiran yang berlebihan, Iya. kemarahan yang berlebihan, atau mungkin emosi yang Iya, tidak stabil, itu betul. sangat-sangat dianjurkan untuk mengikuti yoga. Jadi Iya. nggak usah khawatir, tidak akan ada yang namanya gerakan-gerakan Iya, yang gerakan yang menakutkan. Oke, jadi Seperti yang selama ini dibayangkan. aman dan nggak terlalu capek. Iya. Jadi mungkin di sini ada yang mau lebih panjang lagi atau cukup di sini? Cukup ini? di sini dulu. Jadi Lain supaya, kali ya. Iya, nanti Karena lain kebetulan kita kali lagi ingin kita berbuka ya. sambung. Iya. Karena kita lagi situasi ingin berbuka puasa. Iya. Lain kali lagi kita undang lagi Mbak Yanti untuk lebih yang detail lagi Iya, ya. iya. tentang Kalau ini mungkin yang yoganya. dasarnya dulu untuk Dasarnya memperkenalkan dulu. ya, Iya, karena banyak orang yang oke. berpikir Iya. selama ini yoga itu ribet dan rumit Karena nanti kita gerakannya. akan langsung ke studionya Mbak Yanti, melihat Mbak Yanti melakukan langsung example ya, Iya, contoh example. Exercise-nya gimana. exercise-nya untuk yoga. Dan kita sendiri nanti akan ke studio Mbak Yanti dan akan di Iya. YouTube diliput di YouTube ini, dilihat terus ya bagaimana Iya. perkembangan yoganya agar lupusnya juga tetap damai. Dan jangan lupa Mbak Ira, kita kan Cinta Kupu juga punya latihan yoga. Iya, kita Iya. tetap punya latihan yoga dan Mbak Yanti juga instrukturnya. Iya. Oke? Ya, betul. Oke. Berarti untuk kali ini kita sampai di sini dulu. Nanti untuk yoga yang selanjutnya yang lebih detail akan kita liput dengan studionya langsung. example-nya langsung. Iya. Oke, berhubung ini sudah mau jam Waktunya buka, buka. jadi kita akan turun ke bawah
untuk ke restonya. Jadi sampai jumpa lagi, sehat-sehat semua, selamat berpuasa, dan ini udah mau menjelang Lebaran ya. Jadi minal aidin wal faizin untuk Mohon teman-teman maaf lahir dan batin. Oke, sampai Dadah. jumpa. Bye.